Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yusuf Rahmadi, saya dari 10 Sija 2, nomor absen 32. Di video ini kita akan bersama-sama belajar mengenai alkana, alkena, alkuna, dan gugus fungsi senyawa karbon. Yang pertama-tama, senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Apa sih senyawa alkana, alkena, dan alkuna itu? Mari kita baca sama-sama. Alkana, alkena, dan alkuna merupakan golongan senyawa hidrokarbonik alifatik yang tersusun dari unsur atom karbon yang dilambangkan dengan C dan juga atom hidrogen yang dilambangkan dengan H yang terikat dan membentuk rantai terbuka yang bisa bercabang ataupun tidak. Alkana, alkena, dan alkuna memiliki perbedaannya masing-masing. Mari kita perhatikan berbagai perbedaan dari senyawa hidrokarbon alifatik ini. Salah satu keunikan dari atom karbon adalah kemampuannya untuk bisa berikatan dengan atom karbon yang lain membentuk rantai karbon. Bentuk rantai karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon yang hanya tersusun oleh dua unsur, karbon dan hidrogen. Untuk selanjutnya ini, yang pertama-tama ada alkana. Alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n plus 2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metan. Metana hanya memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom H. Alkana yang memiliki 3 atom karbon atau lebih dapat disusun dengan banyak cara, membentuk isomer struktur yang berbeda. Isomer yang paling sederhana adalah ketika atom karbonnya terpasang pada rantai tunggal tanpa ada cabang. Isomer ini bernama N-isomer. Yang kedua adalah alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap dua. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2N. Nama lain dari alkena adalah olefin. Bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etana yang memiliki rumus C2H4. Alkena lebih reaktif bila dibandingkan dengan alkana, namun relatif lebih stabil dibandingkan dengan alkuna. Nah, yang terakhir ini adalah alkuna. Alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh. Namun alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Alkena memiliki sifat semikonduktor karena adanya pembentukan polimer yang bernama polyethylene yang memiliki sifat tersebut. Kita lanjut. Nah, yang ini adalah contoh rumus umum dari alkana, yaitu rumus umumnya CnH2n plus 2. Bagaimana sih artinya itu? Oke, di sini kita belajar ya. Jika seandainya N itu diganti dengan angka 1, maka akan menghasilkan C, karena dia ada 1, maka ditulis saja C-nya, tidak usah dikasih angka 1. C, lalu H, 2N, 1 kali 2 adalah 2, ditambah 2. Jadi hasilnya adalah CH4 dengan nama metana. Begitu juga dengan seterusnya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cara penghitungannya yaitu sama seperti tadi. Lalu kita lanjut ke selanjutnya adalah rumus umum dari alkena. Rumus umumnya bisa dituliskan sebagai CnH2n. Cara penghitungannya sama dengan sebelumnya, yaitu misal N-nya diganti dengan angka 2. Jadinya C2, karena dia bukan 1, maka ditulis 2. Lalu H2N, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya C2H4 dengan nama kimianya etana. Begitu juga dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ini adalah alkuna. Rumus umumnya CnH2n-2. Kita coba dengan misal N-nya diganti dengan angka 2. Maka dituliskan dengan C2H2N, 2N, 2 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya C2H2 dengan namanya yaitu etuna.
sekarang kita masuk ke gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah bagian aktif dari senyawa karbon yang menentukan berbagai sifat senyawanya. Gugus fungsi merupakan kelompok satu atau lebih atom-atom dari berbagai sifat kimia yang khas. Gugus fungsi senyawa karbon dapat digolongkan menjadi berbagai macam. Banyaknya senyawa karbon memiliki kemiripan sifat tampak dari reaksi-reaksinya. Hal ini akibat gugus fungsional yang terdapat dalam molekul senyawa tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis gugus fungsi. Yang pertama yaitu gugus fungsi X, rumus umumnya Rx dengan nama UPAC yaitu haloalkana dan nama trivial yaitu alkil halida. Yang kedua ada gugus fungsi OH, rumus umumnya ROH. Nama UPAC-nya alkanol dan nama trivialnya yaitu alkohol. Di mana kita bisa menemuinya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk R ini berarti itu alkilnya ya, teman-teman. Yang ketiga itu gugus fungsi O. Rumus umumnya RO, R aksen. Nah, yang belakang ini diberikan aksen atau koma atas. Nama UPAC-nya yaitu alkoksialkana. Nama trivialnya ether. Gugus fungsi yang keempat yaitu CHO. Rumus umumnya RCHO. Nama UPAC-nya alkanal. Nama trivialnya aldehid. Yang terakhir, yang kelima yaitu gugus fungsi CO dengan rumus umum RCOR. Nama UPAC-nya alkanon. Nama trivialnya keton. Untuk yang keenam ada gugus fungsi COOH. Nama UPAC-nya asam alkanoat. Nama trivialnya asam karboksilat. Nah, yang terakhir ini yaitu gugus fungsi COOR. Ya, rumus umumnya RCOOR. Nama UPAC-nya alkil alkanoat. Nama trivialnya yaitu ester. Oke, di sini saya akan membahas salah satu dari jenis gugus fungsi tadi yaitu ester. Teman-teman sekalian pasti tahu lah ya minuman-minuman yang berasa buah-buah atau makanan-makanan seperti itu. Kenapa sih bisa ada rasa buah seperti itu? Nah, rasa-rasa buah pada makanan atau minuman itu bisa dibuat dengan namanya itu adalah essence. Essence merupakan salah satu jenis zat yang terbuat dari senyawa ester. Ester atau alkyl alkanoat memiliki rumus umum yang sama dengan asam karboksilat yaitu CN H2NO2. Sementara itu gugus fungsi ester adalah COO atau jika ditulis dengan alkilnya menjadi RCOO R aksen. Ini ada data nama UPAC-nya. Rumus umum ester dapat ditulis sebagai RCOO R aksen dan nama UPAC ester adalah alkil alkanoat. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R aksen yang terikat pada atom O, sedangkan nama alkanoat diambil dari nama gugus RCOO. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya, ada alkil alkanoat, ada metil etanoat, etil metanoat, dan isopropil propanoat. Ini adalah nama trivialnya. Tata nama secara trivial pada ester memiliki aturan penamaan dengan pola nama alkil diikuti nama ester. Berikut contoh penamaan secara trivialnya. Yang pertama yaitu CH3, COO, CH3. Pada senyawa tersebut terdapat dua buah metil yang menempel pada gugus ester COO, sehingga nama senyawanya adalah dimetil ester. Yang kedua CH3. Yang kedua CH3, COOH2. CH3. Pada senyawa tersebut terdapat metil dan etil yang menempel pada gugus ester COO sehingga nama senyawanya etil metil ester. Yang ketiga yaitu CH3, CH2, CH2, COO, CH3. Pada senyawa tersebut terdapat propil dan metil yang menempel pada gugus fungsi ester COO sehingga nama senyawanya metil propil ester. Nah, sekarang pembahasan kita sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.